Kembali lagi di sisi lain, di video kali ini kita akan membahas teori konspirasi salah satu kartun favorit masa kecil kita semua. Kira-kira apa itu? Yap betul, kita akan membahas teori konspirasi SpongeBob SquarePants. Siapa sih yang tak mengenal serial kartun SpongeBob? SpongeBob SquarePants adalah sebuah kartun populer yang berkisah tentang kehidupan bawah laut di Bikini Bottom. Tokoh utamanya, SpongeBob SquarePants, adalah sebuah spons kuning kotak yang ceria dan terkadang menyebalkan bagi orang di sekitarnya. Tubuhnya yang kuning dan berpori, serta mata besar dan gigi kelincinya, menjadikan karakter SpongeBob ini mudah diingat dan digemari banyak orang. Tetapi ternyata, di balik kisah jenaka makhluk laut di Bikini Bottom ini, menyimpan teori konspirasi yang mencengangkan. Teori-teori ini menjadi sebuah topik yang dibicarakan oleh warganet sebagai kisah di balik pembuatan kartun ini. Lalu, apa saja teori-teori yang dipercaya menjadi latar belakang penciptaan semesta di kartun SpongeBob SquarePants ini? Berikut teori konspirasi kisah kartun SpongeBob SquarePants. 1. Karakter-karakter SpongeBob melambangkan 7 dosa paling mematikan. Dalam serial kartun ini, terdapat 7 tokoh utama yang menjadi bintang dalam kartun ini. Mungkin dari kalian semua banyak yang enggak sadar kalau sebenarnya ketujuh tokoh tersebut dipercaya sebagai perlambangan dari 7 dosa paling mematikan. Karakter-karakter utama dalam kartun SpongeBob ini memiliki perilaku yang berbeda dan terkesan aneh. 7 karakter utama tersebut adalah SpongeBob yang melambangkan dosa nafsu. Namun, hawa nafsu yang dimaksud di sini dikondisikan sesuai dengan segmentasi penontonnya yakni anak-anak. Jadi, karakter SpongeBob ini diceritakan selalu mengagung-agungkan persahabatan sampai bisa menimbulkan malapetaka yang bisa mencelakakan karakter lain. Squidward misalnya yang selalu jadi korbannya. Selanjutnya adalah Tuan Krabs sebagai perlambangan dosa tamak dan tidak pernah merasa cukup. Yah, kalau Tuan Krabs ini udah pasti nggak asing lagi kenapa melambangkan greed atau ketamakan. Jelas, Tuan Krabs ini representasi manusia dengan sifat tamak, gila harta, dan tidak pernah puas dengan kekayaan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah Sandy sebagai perlambangan dosa kesombongan. Kalau dilihat-lihat, Sandy ini karakter tupai di SpongeBob SquarePants yang merupakan representasi wanita-wanita ilmuwan pintar, cerdas, jenius, dan lain sebagainya. Lantas, letak sombongnya di mana sih? Kalau diingat-ingat lagi, Sandy ini selalu membanggakan hasil penemuan hebatnya kan? Sampai di salah satu episode dia pernah bilang kalau hewan darat lebih tangguh dari hewan air. Selanjutnya ada karakter siput hewan peliharaan sekaligus teman SpongeBob yaitu Gry yang melambangkan sebagai dosa kerakusan, padahal kan Gry cuma siput. Kok bisa jadi lambang dosa paling mematikan sih? Jawabannya yaitu karena Gry rakus. Gry yang hobinya mengeong seperti kucing ini merepresentasikan manusia yang rakus. Ketika SpongeBob memberi dia makan, dia akan selalu meminta makan lagi seakan gak pernah kenyang. Ingat-ingat saja episode di mana SpongeBob memberikan Gry makanan segunung lalu dihabiskan saat itu juga. Selanjutnya plankton perlambang dosa iri hati. Waduh, kalau ini karakter paling dibenci seluruh umat manusia deh kayaknya. Termasuk saya. Jujur saya nggak suka banget dengan si plankton ini. Saya 1000% setuju kalau plankton melambangkan envy atau iri hati. Bagaimana tidak, dia selalu berusaha mencuri resep Krabby petinya Krusty Krabs kan? Itulah salah satu tandanya plankton merupakan representasi manusia iri hati yang nggak suka orang lain lebih unggul darinya. Selanjutnya Squidward perlambangan dari dosa amarah. Ibu saya paling benci dengan karakter satu ini. Kenapa? Hobinya marah-marah terus. Nah, akhirnya dia dilambangkan dengan urat atau kemarahan. Ini relatasi menurut saya. Squidward ini hobinya marah-marah dan selalu mengomel. Dan terakhir Patrick sebagai perlambangan dari dosa kemalasan. Duh, kadang suka sebel deh kalau nonton Patrick soalnya dia lemot banget alias daya tanggapnya lambat sekali. Cocok kok kalau dia dilambangkan dengan slot atau kemalasan. Dalam pikiran saya Patrick itu seperti hewan slot yang pergerakannya lambat. Dalam hal apapun, berpikir ataupun berkegiatan. 2. Bikini Bottom adalah tempat percobaan senjata nuklir. Yaitu tempat tinggal makhluk laut yang ada di kisah SpongeBob ini yang bernama Bikini Bottom. Kota ini dipercaya terinspirasi dari sebuah daerah yang benar-benar nyata yang bernama Bikini Atoll.
Bikini Atoll merupakan sebuah daerah di lepas Samudra Pasifik yang dipakai sebagai tempat uji coba peledakan bom nuklir. Tempat di mana pemerintah Amerika Serikat melakukan 23 tes percobaan nuklir selama Perang Dingin. Akibatnya radiasi dari ledakan nuklir tersebut mencemari lautan sekitar Bikini Atoll. Sehingga makhluk laut yang hidup di sekitar Bikini Atoll bermutasi karena terpapar oleh radiasi nuklir yang telah mencemari pulau dan lautan tersebut. Maka dari itu kalau kalian sadar awan-awan di Bikini Bottom berbentuk bunga yang konon disebutkan karena campuran minyak dan air yang bergelombang. Selanjutnya kalau kalian sadar juga, bangunan-bangunan di Bikini Bottom kebanyakan terdiri dari sisa-sisa besi yang dijadikan rumah dan gedung di kota tersebut. Besi-besi tersebut dipercaya sebagai sisa-sisa dari ledakan bom nuklir. 3. Bahan baku Krabby Patty terbuat dari daging kepiting. Teori konspirasi dalam serial kartun ini yang tak kalah mencengangkan adalah tentang resep rahasia Krabby Patty yang dibuat oleh Tuan Krabs. Krabby Patty, makanan yang tiap hari dibuat SpongeBob. Kamu pasti ingin tahu mengapa Tuan Krabs merahasiakan resepnya tersebut dari semua penduduk Bikini Bottom. Teori ini menduga bahwa bahan rahasia Krabby Patty adalah daging kepiting. Dan satu teori lagi kalau kalian sadar restorannya saja berbentuk seperti jebakan kepiting. Di sisi lain juga Tuan Krabs sendiri adalah satu-satunya kepiting di kota tersebut. Nah dari situlah banyak yang beranggapan bahwa resep rahasia yang tidak pernah terungkap itu ternyata dibuat dari daging kepiting lainnya. Tuan Krabs membuat daging kepiting tersebut menjadi sebuah patty yang digemari semua warga Bikini Bottom. Itulah sebabnya di Bikini Bottom hanya ada Tuan Krabs sebagai seekor kepiting yang masih tersisa. 4. Akhir kelam kisah SpongeBob dan kawan-kawan. Dan yang terakhir adalah teori konspirasi tentang kematian SpongeBob SquarePants. Namun di sini tidak dijelaskan apa penyebab kematian dari SpongeBob. Di dalam salah satu episodenya, ada sebuah skene yang memperlihatkan foto jasad SpongeBob saat Squidward membaca surat terakhir. Krusty Krab akhirnya harus dijual oleh Tuan Krabs pada musuh bebuyutannya sendiri, Plankton. Namun sepeninggalan SpongeBob tidak ada lagi koki yang bisa menyamai kehebatannya sehingga Krabby Patty tidak sepopuler dulu. Siput peliharaan SpongeBob, Gary diadopsi oleh Squidward dan Sandy berhenti melakukan penelitian karena tidak ada lagi SpongeBob yang biasa memberikan semangat dan menemaninya. Patrick mengalami depresi setelah ditinggal oleh sahabat karibnya dan akhirnya menyusul sahabatnya. Patrick pun dimakamkan bersebelahan dengan SpongeBob.